Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Alhamdulillah Cinta. Bersama lagi dengan saya yaitu Kak Striani. Oke guys, tema kali ini yang ingin saya sampaikan judulnya adalah kejujuran ya. Jadi kejujuran itu merupakan fondasi yang sangat intim dalam hubungan rumah tangga, seperti itu ya. Dimana saya tidak ingin membela siapapun atau apapun, karena setiap manusia, setiap individu itu memiliki setiap ujiannya masing-masing ketika dalam perjalanan berumah tangga, seperti itu ya. Oke, gini, jadi ketika kalian itu terjadi ijab kabul gitu, jadi ketika suami kalian itu melamar kalian dan terjadi ijab kabul, sebenarnya Allah itu kan banyak dari kalian nih kan para ya subscriber saya terutama maupun yang para penonton, kalian harus tahu Allah itu sudah membuka tabir rahasiamu ketika kamu melakukan ijab kabul. Saat ijab kabul itu kan disaksikan oleh Allah. Ini kan itu gemeter arasyinya Allah, apa ya? Karena apa? Itu ikatan yang sangat sakral, bukan main-main, seperti itu ya. Dan di sini banyak yang menyebabkan fatal ketika kalian itu menjadi orang yang bermuka dua gitu. Bermuka dua itu gimana ya, nggak jujur gitu. Jadi ngomongnya kesini manis, kesini tuh bilangnya asem, jadi kayak gitu. Itu kan nggak jujur, padahal yang namanya suami istri itu sudah tahu guys ya. Jadi kalian jangan sampai suami aku kan nggak tahu gitu, istri aku kan nggak tahu aku begini dan begini gitu. Jadi kalian itu harus saling menjaga perasaan pasangan kalian masing-masing, seperti itu ya. Karena apa? Allah itu udah benar-benar membuka, jadi kalian jangan sampai mengelak lah, inilah dan itulah, jangan berkilah ya istilahnya ya. Dan gini kan, yang marah akhir-akhir ini tuh ketika gimana sih Kak, kalau misalnya kan ada yang tanya gitu, kamu nggak nanggapi gitu, gini ya. Maksudnya kasusnya kayak Kak Baim Wong sama Kak Paula gitu kan ya. Gini guys, jadi ya seperti saya bilang tadi itu kan, seperti halnya kasusnya Lesti ya, alhamdulillah kalau memang itu masih bisa diperbaiki ya, alhamdulillah, bersyukur gitulah ya. Mungkin karena masih ada rasanya cinta, seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Dan kita yang di luar dari arah sana nih, maksudnya di luar dari kata suami dan istri ini kan emang orang luar gitu. Sekalipun mau keluarga, kayak teman, kayak kerabat, ini dan itu adalah orang luar gitu. Jadi jangan sampai terlalu dalam untuk menilai atau apapun itu. Kalau apa ya, kita itu harus ngambil hikmahnya, dan keputusan itu kan ada di pribadi masing-masing. Jadi di sini saya juga akan sentil, jadi kalian itu jangan, please jujur gitu sama pasangan kamu. Intinya seperti itu ya, jujur sama pasangan kamu, ngomong apa adanya gitu kan. Ingat ya kan, kebanyakan orang-orang itu kan makanya saya tuh buka di sini, saya beberkan di sini, kebanyakan orang tuh ngira itu dia tuh pasti nggak tahu dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai punya pasangan seperti itu. Jadi saya ngomong, ketika sudah ijab kabul, Allah itu sudah membuka loh. Allah udah membuka rahasianya kamu. Rahasianya kamu wahai istri, rahasianya kamu wahai suami. Jadi ya keduanya ini harus saling menjaga. Ketika suami tidak ada di rumah, kamu menjaga dirimu, hartanya, dan
anak-anaknya seperti itu kan titipan jaga ketika suami sedang tidak di sisimu, seperti itu. Jadi apalagi untuk wanita muslimah ya mungkin saya positif thinking aja, husnuzon billah, mungkin karena tadi kurangnya ilmu agama seperti itu. Jadi agama Islam itu benar-benar indah guys, jadi untuk menghindari hal-hal semacam ini gitu ya, ini kan nggak cuman terjadi di zaman sekarang aja yang viralnya kasusnya Kak Baim dan Kak Paula, nggak cuman sekarang, mungkin di luaran sana juga ada yang sama sedemikian itu. Jadi apa ya, inti permasalahannya itu sesuai dengan tema itu kejujuran. Jadi kalian harus jujur ya. Kalau sudah ketahuan, jadi kalau apalagi sudah ketahuan gitu loh, sudah kepergok lah, sudah ada bukti, kamu gini ya, Najih itu kalau sudah ketahuan please jangan disangkal gitu. Kalau emang sudah nggak nyangkal, please jangan masih berdalih gitu. Maksudnya berdalih minta maaf tapi masih berdalih di sini. Saya ngomong berdalih itu apa ya istilahnya itu, ya sama halnya dengan kayak menyangkal gitu. Menyangkal kalau dirinya nggak sepenuhnya, nggak 100% salah, benar, semua itu benar, nggak 100% salah, tapi tolong cara mengatasinya kalau kalian ketahuan nih nggak jujur gitu sama pasangan kalian, ini kan nggak menyangkut satu dua orang aja gitu, karena di luaran sana kan mesti memiliki lika-liku rumah tangganya masing-masing. Jadi ya udah, kamu itu harus jujur, saya melakukan ini karena begini seperti itu, karena saya merasa begini gitu loh. Jadi jangan sampai intinya masih berdalih dalam hal untuk ini, aku kan gini karena kamu seperti ini sama aku. Nah boleh seperti itu. Jadi nanti kan ketika dalam kejujuran itu mungkin ada titik tengahnya gitu. Oh jadi ini ada peran aku juga ya yang salah sampai kamu seperti ini. Nah jadi seperti itu guys. Terus yang kedua, wanita itu di dalam Islam sangat apa ya, berhati-hati banget ya. Islam itu sangat menjaga kehormatan wanita gitu ya. Contohnya apa sih kak ya, kita kan tidak boleh berduaan dengan yang lawan jenis, apa, berdua apalagi di dalam suatu ruangan, di dalam suatu rumah gitu ya. Pasangan kita nggak ada dan kita bukan di ruang tamu atau di ruang apa, di ruang tamu masih mending gitu karena kan banyak orang. Tapi kalau misalnya di ruang pribadi seperti hanya di kamar dan lain-lain sebagainya, itu udah nggak boleh ya, itu nggak boleh. Jadi wanita itu harus benar-benar menjaga hati atau perasaan suaminya, dan begitupun sebaliknya. Jadi kalau si istri mempunyai rasa tak enakan, silahkan sampaikan. Seperti ini kan, sepertinya di video sebelumnya ini pernah dibahas ya tentang, karena kan yang utama kan channel saya itu membahas tentang ya alhamdulillah cinta ya, tentang ini percintaan suami istri dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa ya, intinya itu kalian dilihat dulu dia tuh peka enggak gitu. Aku tuh sebenarnya cemburu seperti ini, jangan dibanding-bandingkan seperti ini nih gitu. Jadi kalau marah tolong kasih tahu marahnya itu karena apa gitu, jadi biar bisa berubah. Kan kebanyakan orang itu kan tiba-tiba aja marah gitu. Kalau kita punya pasangan tiba-tiba marah, tiba-tiba seperti ini, kita kan nggak tahu karena kita bukan malaikat gitu ya. Walaupun Allah sudah membuka tabir, tapi kan kebanyakan orang itu nggak peka gitu, nggak peka. Jadi yaitu jujur, katakan apa yang harus dilakukan. Jadi ini termasuk ilmu fikih gitu ya. Dan juga selain itu, jadi antara kedua belah pihak ini harus sekiranya itu saling sama-sama menjaga hati dan perasaan gitu loh. Dan
terutama kalau di kamar itu usahakan sebelum tidur itu ngobrol dulu. Kebanyakan itu tips atau kunci suksesnya orang itu awet ya pernikahannya itu, dari berbagai survei ya maupun penduduk lokal sampai luar negeri itu karena eh, solusinya di kamar tidur. bukan 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 hanya hubungan intim bercocok tanam itu yang enggak, bukan cuman itu, tapi sebelum tidur itu mereka itu biasanya ngobrol, yang diobrolin itu sehari-harinya gimana sih gitu, atau yang cowok itu yang aku di kerjaan seperti ini, jadi supaya terbuka gitu loh, jadi nggak ada yang disembunyiin. Terus yang cewek kalau ada yang tidak disuka, ini kan pernah dibahas ya di video sebelumnya, aku tuh nggak suka loh aku digini-ginikan. Nah tolong saling menjaga itu kunci. Jadi kalau kita itu benar-benar sayang sama pasangan kita gitu, benar-benar apa ya, karena kalau kita hawa nafsu itu nggak ada puasnya guys. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba di pernikahan itu merasa bosan sama pasangannya, merasa pasangannya tidak menyenangkan gitu, itu kembali kepada dirimu sendiri gitu. Dirimu itu gimana sih hubungannya sama siapa, sama Allah gitu. Bagaimana bisa ketika kamu, kecuali ini terkecuali ya, kecuali yang dijodohkan. Nah, kalau dijodohkan itu kan beda cerita gitu. Ini yang saya ceritakan ini adalah pilihannya sendiri sejak pertama. Kalau dijodohkan kan beda lagi ya. Kalau dijodohkan kan emang awalnya enggak, cuman karena dipaksa ngiyain. Terus kan kadang ada yang dengan keterpaksaan, ada yang karena ya udah sekarang ini saya lillah karena Allah ingin melayani suami, tapi kenyataannya dikecewakan dan lain sebagainya, itu beda cerita. Nah ini yang saya cerita khususnya ini yang emang pilihannya sendiri bukan paksaan. Itu gimana pertama kalinya kamu suka atau sampai melamar si wanita ini gitu loh. Jadi hubungan keromantisan itu bukan ini ya, tapi diciptakan keharmonisan dan keromantisan itu bukan dicari di luar atau mencari sensasi yang lain, melainkan diciptakan sendiri, kalian yang menciptakannya. Karena kan sudah ada ya, apalagi di IG saya itu banyak itu, kalau misalnya oh kok wanita, kan kita sudah punya istri, misalnya kita udah punya pasangan, terus melihat wanita lain itu kok lebih menarik ya dibandingkan istri kita. Nah itu sudah jelas itu setan menghiasinya, karena kalian kan nggak tahu aibnya dia, keburukannya dia seperti apa. Jadi sebagai kepala rumah tangga itu benar-benar iya, kalau saya, kalau itu adalah pilihan pertama kamu, kalau itu bisa diperbaiki ya supaya diperbaiki gitu. Jadi kalau, dan yang namanya istri di dalam Islam itu semua keputusan ada di tangan suamimu, karena surgamu itu adalah suamimu seperti itu. Jadi misalnya nih istri melakukan hal baik gitu, ingin ya emang hal baik, misalnya pengen sedekah, kayak aku mau sedekah ya, aku punya uang segini yang tapi mau aku sedekahin nih 1 triliun untuk yayasan ini, panti asuhan, untuk pembangunan ini, emang tujuannya baik, tapi tetap izin sama suaminya gitu ya. Dan kalau misal tapi kan baik, tapi kalau suaminya tidak mengizinkan, nah itu dia, kalau suaminya tidak mengizinkan yaitu dampaknya buruk, berarti ada sesuatu di situ gitu yang mungkin nggak kamu ketahui. Jadi apa ya intinya itu, apalagi seorang wanita, karena Islam itu sangat memuliakan wanita ya, harus dijaga perasaannya. Buat laki-laki, perasaan wanita ini sangat sangat rentan gitu, sangat, apalagi yang belum paham agama gitu ya. Jadi harus benar-benar dibimbing. Kalau dia
langsung diluruskan ya dia akan patah. Jadi kalau wanita itu emang harus perlahan. Gimana sih caranya ngedidik ini, itu kita harus belajar gitu kan, sebagai sosok suami itu harus belajar bagaimana gitu. Dan kalau memang sudah dinasehati kok tok nggak satu ditandain, dek jangan ya seperti ini, ingat aku nggak suka begini begini begini, dilakukan lagi 2 kali, dilakukan lagi 3 kali, atau ini itu kan sudah, yaitu hak suaminya kalau misalnya menjatuhkan talak atau cerai seperti itu emang udah keputusan karena sudah nggak nurut. Seorang wanita itu emang harus nurut sama suami seperti itu. Jadi kalau misalnya nih wanita daripada aku di rumah aja, aku lebih baik kerja gitu ya kan, harus izin dulu sama suami, emang tujuannya baik gitu. Aku biar apa-apa, aku biar gak usah minta ke kamu nanti gini, ini lagi nggak diri, nah jangan seperti itu ya. Jadi tetap izin sama suami walaupun tujuannya baik. Kalau suami tidak mengizinkan ya jangan berangkat gitu, jangan berangkat kerja, jangan berangkat atau jenguk orang tua pun. Misalnya nih kan ada ya di hadisnya itu, kalau kalian tidak percaya, itu dalam Islam orang tua perempuan ini lagi sekarat gitu ya, sekarat atau entah sudah masuk tahap sakaratul maut. Nah dia minta izin ke suaminya untuk menjenguk orang tuanya. Nah ini si suaminya gak ngizinin. Jadi yang mana menurut kalian yang benar? Maksudnya apakah tetap berangkat melaksanakan untuk jenguk orang tuanya, berarti kan dia udah gak taat sama suami gitu ya, udah ya gak taat, berarti kan udah membangkang gitu ya, gak mau nurut gitu ya. Ataukah dia diam saja gitu nunggu keputusan suami. Nah, jadi di dalam Islam itu hal yang sebenarnya harus nurut sama suami apapun itu, kecuali ini digaris bawahi, kecuali suami menyuruh sesuatu larangan-larangan Allah. Misalnya suaminya nyuruh mencuri, yang kayaknya punyanya ini nih bagus, coba deh kamu deketi istrinya, terus nanti kamu ambil ininya ya gitu. Nah itu nggak patut, karena segala sesuatu yang menjerumuskan larangan-larangan Allah yang dilanggar, karena aturan Allah Rasul yang pertama itu ya yang harus ditaati, dan yang berikutnya ya pemimpin kalian bagaimana, presiden kalau di Indonesia, pemimpin kalian yang paling kecil siapa ya, yaitu suami gitu ya, itu harus ditaati gitu. Atau kepala sekolah gitu kalau lagi di instansi gitu, kepala sekolah atau kepala keuangan ya, kepala-kepala kalian yang harus ditaati gitu ya. Jadi selama itu tidak melanggar aturan, selama itu tidak tidak menzalimi yang lain, tidak menyuruh segala sesuatu yang mungkar gitu. Jadi harus ditaati. Kalau misalnya nggak boleh ya, jangan pergi sekarang gitu ya, jangan pergi. Jadi kalau sudah suami sudah melarang tapi kok ngotot ngoyo, si perempuan ini itu udah di luar batas, itu udah ya Allah istilahnya itu kayak melanggar banget gitu, udah ndak nurut, gak patuh sama suaminya. Jadi wanita apalagi sudah menikah harus menjaga auratnya, harus menjaga pergaulannya. Jadi pergaulan itu harus dijaga kan, jagalah ketika suamimu sedang tidak di rumah, maka jagalah dirimu, harta suamimu, dan juga anak-anakmu itu supaya dijaga gitu. Itu kan dititipkan lah istilahnya. Jadi itu sebuah bentuk kepercayaan gitu. Jadi kalian harus jujur. Nah kalau misalnya perasaan itu masih ada, itu jalan tengahnya itu gimana ya, belajar dua-duanya, bukan salah satunya ya. Jadi dua-duanya itu belajar ke ahlinya, ilmu fikih, gimana saya menjadi suami yang baik, kenapa sampai istri saya seperti ini, kok nggak patuh gitu. Kamu kalau mau bersama-sama saya ya kamu harus patuh seperti itu.
Dan untuk si istri, kalau ia masih apa ya, nggak mau diceraikan sama suaminya, ya supaya taat gitu loh. Jadi jangan sampai ngebangkang, jangan sampai, ya maaf ya, emang tapi emang seperti itu kasarnya. Kalau nggak nurut ya berarti kan membangkang, seperti itu ya, karena kan harus nurut gitu kan. Kalau udah nggak diizinkan mau pergi, mau berangkat shopping kayak sama teman-temannya, mau kemana kayak, kalau udah nggak diizinkan, please jangan di stay at home ya, tetap tinggal di rumah gitu ya, jangan berangkat kemana-mana gitu. Karena surgamu itu adalah ridho suamimu gitu ya. Beda halnya kecuali kalau suaminya ini ya rada gak wajarnya itu terjadi penyimpangan, atau suaminya yang selingkuh, manipulatif, KDRT, yaitu yang pihak perempuan yang meminta cerai. Karena seperti halnya tadi kan saya kan bilang ya, cerai itu ibadah, jadi perceraian itu adalah pilihan terakhir gitu. Jadi kenapa? Agar eh, salah satu dari keduanya atau keduanya ini tidak merasa apa ya, kan pernikahan itu kan ibadah terpanjang terlama gitu ya, yang dimana harus dinikmati, harus yang apa ya, kayak seperti halnya pepatah mengatakan, baiti jannati, jadi rumahku adalah surgaku. Tapi kalau rumah tempat kembali itu udah nggak ada kenyamanan, jadi buat apa berumah tangga? Adanya cekcok, adanya kekerasan dan lain sebagainya, itu pilihan terakhirnya, ketuk palunya adalah perceraian. Dan cerai itu ibadah, karena untuk menghindari hal-hal kan Islam itu sangat indah gitu ya, jangan sampai KDRT lah, beginilah, begitulah, menzalimi salah satunya, itu nggak baik gitu. Jadi Islam menganjurkan emang talak gitu, mungkin jatuh talak satu dan lain sebagainya. Jadi harus berubah, tapi jangan saling berebut gitu. Kalau misalnya dikaruniai anak nikah gitu, emang anak sebenarnya pada dasarnya kan emang jatuh pada ibunya, tapi di sini dilihat si anak itu kedekatannya dengan siapa, seperti itu, lebih dekat siapa, siapa yang merawatnya, siapa yang paling khawatir, siapa yang paling ini tuh, biasanya itu yang akan menjadi pertimbangan hukum. Kasihan sih sebenarnya anak emang jadi korban, tapi apalah ya, itu namanya udah qadarullah ya. Supaya makanya di sini kalian yang belum nikah itu kita harus tahu gimana karakter suami kita ya gitu, baik yang perempuan juga, yang laki-laki juga, mau perempuan mau laki, sama-sama harus tahu gitu. Jadi dalam pernikahan aku paling tidak bisa mentolerir orang yang tidak jujur, misalnya seperti itu berhak. Jadi kalau diantara salah satunya nggak jujur, udah berkhianat, apalagi nggak nurut, ya emang jalan terbaiknya bercerai. Kalau memang sudah nggak mempan ya, apa ya istilahnya itu, nasehat suami ini ngasih nasehat, janganlah kayak gini, aku lo gini-gini, tapi masih tetap dilakukan, yaitu cerai ya. Jadi mau nggak mau kalian emang harus bercerai. Kalau memang misalnya masih ditakdirkan bersama, masih ada jodoh, ya berarti harus saling introspeksi dua-duanya, bukan hanya salah satu. Oh, salahku seperti ini ya, oh ternyata dia itu ngedeketin aku pura-pura gini. Iya, orang luar itu ya, kayak saya mau kasih tahu, tidak semua orang itu suka dengan hubungan kita, hubungan antara rumah tangga ini, antara suami dan istri. Nggak semua orang itu suka. Jadi inti permasalahan dari segala sesuatunya itu, renggang erat enggaknya hubungan suami istri itu tergantung dari dua belah pihak. Jadi kalau di antara dua belah pihak ini nggak kuat, maksudnya nggak mendengarkan satunya, malah memihak yang luar, nah itu yang jadi sumber masalah, itu yang menjadi sumber
retaknya hubungan suatu rumah tangga gitu. Jadi kalian itu mau suami mau istri harus saling percaya gimana caranya, karena di luaran sana, di luar kata suami dan istri, orang itu kita kan nggak tahu ya, orang itu kan mungkin punya hati atau perasaan yang nggak suka dengan kedekatan kalian, bisa lah diobok-obok gitu, atau dia ada niat sesuatu gitu dengan kalian gitu. Misalnya, oh ini kok tajir banget ya orang ini, aku pinjemin ini, nggak mempan, sama ininya, seperti itu. Jadi jangan ya, jangan 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 kayak gitu gitu. Jadi itu salah satunya dah dengan cara perceraian. Dan kalau misalnya salah satunya emang mengakui kesalahannya, ya udah stop, jangan mencari pembelaan lagi gitu. Kalau misalnya saya pribadi dikodar sama Allah, orang salah itu kan bukan tanpa sebab atau tanpa alasan atau apa ya. Orang salah itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud ya. Kalau saya udah ininya, berarti ya udah, kalau emang salah, selain mengakui kesalahannya, stop. Di sini maksudnya diam. Nah, di situ biarkan. Itu kan kebanyakan ya orang-orang, apalagi yang menjadi public figure itu kan mesti kan gimana caranya si ini orang yang merasa disalah-salahin padahal emang salah, biar dia itu bersuara gitu, memberikan pembelaannya. Janganlah kamu mau seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya, wanita yang baik itu menjaga harkat dan martabat suaminya ya, menjaga jarak. Jadi kan sebelum-sebelumnya channel saya itu membahas ya, apa yang disuka pasangannya ya itu yang dilakukan, apa yang tidak disuka tolong dijauhi gitu. Makanya kan harus jujur, karena jujur itu adalah fondasi utama keutuhan rumah tangga, seperti itu. Kalau misalnya jujur aja gitu, siapa sih yang, ya mungkin kalian kali nggak ngerasain gimana sih rasanya ketika kalian itu pasangan kalian nggak jujur sama kalian, otomatis sakit kan, gimana ya, berkhianat banget deh. Apalagi nggak nurut, disuruh jangan, malah ngotot tetep. Jadi itu udah menurut saya itu udah nggak bisa menghargai kamu sebagai suami gitu. Berarti pasangannya itu nggak bisa menghargai kamu, atau istrinya nggak suka ini suaminya ngelakuin ini, ya sama keduanya, berarti si suami nggak bisa menghargai istri. Intinya kayak gitu aja lah kan. Karena channel-channel sebelumnya yang saya bahas juga itu, coba cek kepekaan pasangan kamu, nah kayak gitu kan ada itu. Nah di situ udah ada. Jadi ya jalan terbaiknya apa ya, jadi cerai itu ibadah. Tapi kalau misalnya mau bertobat, makanya saya bilang kalau emang udah salah ya udah diem. Walaupun orang-orang di luaran sana itu, oh kamu tuh harus begini harus begitu, itu kan sebenarnya bikin emosi. Apa ya, udah salah masih mau membela diri gitu. Udah salah tapi mau membela diri, itu udah gak relevan banget gitu. Kalau emang salah, diam. Iya ini salah saya kurang paham tentang agama, saya ya udah, nggak usah berstatement yang lain-lain, nggak usah mengatakan suaminya begini begitu, nggak usah, udah diem, biarin aja gitu. Karena semua ini kita itu nggak bakalan kemana-mana, karena solusi dari segala sesuatu itu ini, maksudnya bukan di luar tapi di dalam. Solusinya itu di sini. Coba deh, nggak usah, please diem. Apapun yang terjadi di luaran, tetep aja diem, biarin aja diem. Kenapa? Karena gini ya, ilmu yang jarang kalian ketahuin ya. Kalau kalian merasa terancam atau apapun itu, mau ngelawan nggak bisa, nggak punya dalih, nggak punya bukti, dan kalian orang yang tersakiti. Dan apa ya, Allah itu paling suka sama orang yang bertaubat. Ya udah, taubat aja, diem aja, nanti
pertolongan itu datangnya dari Allah, bukan dari mulut kamu, bukan dari netizen yang saling apa ya, yang pihak satunya yang membelakan karena kebetulan dia public figure ya. Sebenarnya orang-orang seperti mereka, Kak Baim dan Kak Paula, bukan cuman mereka aja yang ngalamin kayak gitu, di luarnya juga banyak, cuman kebetulan aja mereka public figure dan diekspos. Jadi yang mendukung si ini ngejelek-jelekin pihak sana, yang mendukung si Kak Baim menjelek-jelekan pihak satunya, seperti itu gimana ya, kalau saya itu ada di jalan tengah, jalannya saya itu lurus, jalannya kalau kalau saya tuh mengajak pemirsa ya, kalian semua, kalian yang nonton channelnya saya ini, terutama kalian jangan sampai ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan istilahnya tuh terhanyut, ikut-ikutan kayak menjelekkan satunya atau menjelekkan yang satunya. Karena gini guys, itu apa ya, nanti itu kan masalah mereka, jadi kalian itu harus menjadi penengah bukan menjadi ke yang satunya dukung satunya. Jadi apa sih, jadi kalau saya ini tuh lebih ke hukum fikihnya itu apa gitu. Kita, kalau saya mengambil tegak lurus dengan aturannya Allah Rasul, seperti itu dalam aspek segala apapun, mau itu dalam pemilu ya, karena waktu itu pernah di pemilu juga ya, di DPR sini, karena kan nggak nggak ngasih serangan fajar gitu, jujur gitu. Jadi polos yang jujur itu gimana ya, orang suaranya dipilih sama orang-orang yang beruang gitu, yang ini kan ya. Sedangkan kalau orang-orang yang lurus jujur itu kan kita punyanya visi dan misi seperti ini kayak gitu. Jadi dalam aspek segala hal apapun itu, dimanapun itu, kalau diri pribadi saya, dan saya mengajak juga kepada teman-teman kalian semua, please ya please, kalian itu harus tegak lurus nih gini, apa ya, sama Allah gitu, maksudnya itu sama aturannya Allah Rasul gitu. Allah itu ngasih aturan apa sih, semuanya itu ada. Wanita pencemburu ya, jadi tiba-tiba absurd. Tapi kalau misalnya ini kebalik gitu, yang suka ngambek ini yang cowok, nah itu perlu dipertanyakan gitu kan. Kan kadang ada seperti itu, pasangan cowoknya itu mudah ngambek tapi nggak jelas ngambeknya karena apa. Nah kalau ngambek tolonglah kasih tahu gitu. Kalau misalnya orang ini kan kadang sinyalnya beda-beda ya saya bilang sinyalnya, ada yang peka, ada yang nggak peka, ada yang EGP gitu. Berarti EGP berarti dia udah nggak peduli, berarti kalau nggak peduli dia nggak ada rasa atau nggak punya perasaan untuk menyayangi kamu dengan seutuhnya. Itu aja sih. Jadi intinya kembali masing-masing. Jadi apa ya, setiap rumah tangga itu mempunyai lika-likunya masing-masing. Di sini saya cuma menegak luruskan, kalau salah minta maaf, tobat, udah diem jangan apa ya, jangan mencari pembenaran atau apapun itu, karena di dalam diammu itu kan ada pepatah matan, diam adalah emas. Nah sebenarnya itu benar, sangat berharga ya. Karena apa? Karena barangkali dengan diammu Allah itu yang membolak-balikkan hatinya manusia ya. Barangkali istriku baik banget, dia nggak digini-gini, bisa jadi rujuknya gitu, udah hampir ke titik itu, bisa jadi gitu. Allah kan maha kuasa atas segala sesuatu kalau kamu benar-benar menyesal. Jadi tapi kalau misalnya orang ini kan bisa dilihat ya, kalau dia itu enggak menyesal banget, tapi kan aku enggak salah-salah amat, emang aku salah tapi enggak salah-salah amat. Nah kalau kayak gitu dan masih mencari dukungan, mencari apalah segala macam, itu malah akan merumitkan urusanmu sendiri gitu. Kamu itu kayak mempersulit dirimu sendiri. Jadi solusinya itu ada di dalam diri. Mau diundang dimanapun itu udah diem aja gitu, saya yang salah, sudah gitu, udah gitu aja gitu. Karena ya itu tadi gitu ya, fitrahnya wanita itu harus manut.
Kalau nggak manut gimana? Berarti kan udah termasuk membangkang, udah. Kalau nggak nurut itu apa mau kata lebih kasar dari membangkang itu apa? Mau bilang durhaka gitu. Jadi harus manut. Ya, selama suaminya itu tidak menyuruh hal kemungkaran, kecuali kalau si suami ini menyuruh kemungkaran, itu nggak patut. Mau jangankan dilaksanakan, didengarkan aja nggak berhak gitu. Jadi sama kayak dalilnya apa ya, pokoknya tidak ada kata mendengarkan gitu. Mendengarkan apalagi melaksanakan kalau itu hal kemungkaran. Tapi kalau itu adalah hal kebaikan, tidak bertentangan dengan aturannya Allah Rasul, wajib. Wajib itu apa ya? Wajib berarti kan harus ya. Wajib itu harus, jadi harus ditaati. Kalau misalnya udah salah, ya udah diem, karena diam kamu itu akan membawa berkah, seperti itu. Jadi apa ya, iya menurut saya itu jangan jangan mau diutak-atik orang-orang itu kan di luar kata suami dan istri yang saya katakan lagi, di luaran sana itu kan nggak mau. Oh, aku nggak mau nih idolanya aku disalah-salahin yang ini. Oh, ayo dong bersuara dong untuk bela diri kamu, jangan kecewain fans kamu. Itu kayaknya, waduh, itu kalau kamu nurutin itu rugi besar, bener rugi besar, udah rugi hati, kan itu akan masuk ke pikiran kamu, hati kamu, dan itu bikin capek, dan itu bikin kamu pusing dan frustasi enggak sih gitu. Jadi kamu jangan dengarkan mereka, anggap aja kamu tuli, itu kan masalah aku. Kamu mau diobok-obok kayak sama ini, sama yang di luaran sana, kayak jangan mau. Ini salah aku mau bertobat gitu. Coba deh kalau kamu datang ke orang yang tepat, orang yang paham agama, bagaimana dia? Pasti solusinya itu kamu salah, udah ngakuin kesalahannya, udah gak nurut, udah gak jujur, udah diem, taubat. Taubat aja, soal taubat, diam, insya Allah yakin nanti Allah yang jadi apa ya, setelah itu dilepas. Kamu jangan sampai punya pikiran macam-macam, aduh gimana ya, itu kan yang jalan ini kan pikiran kita. Sebenarnya kamu nggak apa-apa, kamu nggak diapa-apain. Tentang anak-anak itu nggak ada yang namanya orang tua mau memisahkan anaknya dengan orang tua gitu ya. Jadi percaya aja gitu, pasti menginginkan yang terbaik. Jadi ini loh, orang tua kandung nggak mungkin. Jadi intinya tuh benar-benar lillah lah gitu, benar-benar apa ya, ya diem aja, jangan mau diobok-obok sama yang di luaran. Jangan mau dipanas-panasin, ayo kalau kamu nggak salah, kamu nggak sampai ini, jangan nunggu sampai terjadi persetubuhan sampai punya anak ya. Karena kan di muslim aja kan, di apa ya, kita itu di Al-Quran itu sudah jelas banget, la taqrabuz zina. Gimana? La taqrabuz zina. Nah, jadi bukan larangan, janganlah kalian berzina. No, 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 no. Saya kasih tahu, orang tersandung itu nggak ada yang namanya tersandung sama batu yang besar. Kalau batunya gede, masa kamu bakalan tersandung atau masih kejetos? Ya enggak, kan kamu punya mata bisa lihat. Oh, ini orang kebanyakan itu tersandung karena kerikil-kerikil kecil ya, karena batu-batu yang kecil. Makanya di situ ada ayat yang mengatakan la taqrabuz zina. Jadi janganlah kalian mendekati pada zina, seperti itu kan. Jadi mendekati aja nggak boleh gitu, apalagi sampai nauzubillah sampai bikin anak di luar nikah, haram. Itu dihukum ranjam. Ranjam itu dilemparin batu sampai mati, seperti itu kafaro di dunianya gitu, kafaro, belum hukuman nanti di akhiratnya, seperti itu. Jadi buat orang-orang yang sudah sadar akan kesalahannya, sudah insaf ya, di sini kalau saran saya dari segi keagamaan ya, ini agama, saya menerangkan agama ya, dalam Islam
ya bertaubat, nggak usah dibalas gitu, nggak usah mencari pembelaan, biarkan nanti Allah yang membela kita. Jadi Allah itu dengan caranya Allah sendiri seperti apa gitu. Jadi ini diam, nggak usah eh, begini begini begini. Nah, itu akan membuka celah-celah kerusakan selanjutnya, karena emang paling betul itu adalah diem. Dan kita itu hati-hati juga pada pemirsa semuanya, kalian yang punya keluarga, kalau cerita atau apapun itu tolong dipilih dengan siapa kalian mengobrol, dengan siapa kalian curhat ya. Takutnya apa ya, karena saya juga pengalaman kayak gitu, takut salah orang gitu, curhat bukannya malah mendapat solusi, bukannya malah mendapat kesejukan, malah tambah dikompor-kompori, tambah menyalah abangku gitu. Jadi antara satu dan yang lain kayak diadu domba gitu, nauzubillah min dzalik gitu ya. Itu nggak boleh, itu yang ngadu domba itu dosa besar. Kita kan nggak tahu yang membenci kita itu siapa, yang nggak suka sama kita itu siapa. Jadi cuman di sini kita tetap husnuzon billah, positive thinking. Kalau salah diam, kalau salah bertaubat, kalau salah diam, nggak usah melakukan pembelaan. Jadi pembelaannya orang yang diam itu insya Allah itu bakalan dari Allah. Tapi kalau kamu membela dirimu sendiri udah salah, membela diri itu akan nambah masalah gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Ini makanya saya kan tidak berpihak di A, di B. Ini bukan cuma untuk mereka yang kebetulan jadi public figure, tapi untuk teman-teman sahabat jannahku semua, insya Allah amin. Jadi ayo pelihara pelihara keharmonisan rumah tangga kalian dengan cara saling menjaga hati dan perasaan ya. Gimana caranya menyenangkan hati pasangan kita, seperti itu intinya, selama tidak sesuatu yang melanggar kemungkaran tadi. Kan orang kan ada kadang nauzubillah ya berzina sama mertuanya, nauzubillah ya, kan itu udah berzina sama adik kandungnya dan lain sebagainya. Itu emang ada, cuman kan nggak semua. Makanya ini kan setiap rumah tangga itu mempunyai lika-likunya sendiri. Jadi kan kadang ada orang yang salah tapi nggak menyadari kesalahannya, maksudnya manipulatif, nggak mau ngaku salah, nggak mau minta maaf gitu kan. Ada yang seperti itu, ya itu harus dihindari, karena pernikahan itu baiti jannati gitu. Jadi gimana caranya kalian berdua sama-sama masuk ke surganya Allah, seperti itu. Kalau itu tidak menjadi jalan untuk ke surga bersama-sama pada Allah, jalan terbaiknya adalah ya dengan cara talak. Makanya saya bilang di channel sebelumnya bahwasanya cerai itu adalah ibadah. Nah kalau misalnya kalian gak mau cerai, maka selain minta maaf, bertobat sama Allah, jadi jangan mencari pembelaan kalau memang itu salah gitu. Kecuali kalau kamu udah jelas-jelas wanita yang taat, kamu sudah taat, kamu sudah ya pokoknya sudah melakukan the best lah untuk keluarga kamu, tidak pernah istilahnya suaminya nyuruh jangan begini ya, kamu sudah nurut, tapi kok itu ya kamu yang berhak untuk menggugat cerai, seperti itu. Karena kan pernikahan itu harusnya membawa kebahagiaan ya, bukan penderitaan. Oke, semuanya teman-temanku, sahabat jannah semua, supaya ini dijadikan pelajaran. Jadi jangan sampai kita itu mendukung A, B, C, dan D atau apapun itu, tapi kita itu harus jadi penengah. Kita itu harus menjadi penyejuk, harus menjadi solusi gitu, memberikan solusi. Jadi solusi itu ada di dalam agama kita, kembali lagi ke ajarannya Allah dan Rasulnya itu gimana gitu kan. Makanya di sini saya sampaikan gitu seperti tadi, semoga bisa difahami, semoga bermanfaat, dan buat kalian rumah tangganya semoga selalu adem ayem dan tentrem ya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.